Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Nawasil qira'atana ala syarhil waraqat fi usul fiqh, falyatafaddal. Biqauli أي بكل منهما ولهذا أعاد الباء فإذا قالوا بجواز شيء فهذا إجماع على الجواز وكذلك إذا فعلوا شيئا فيدل fi'luhum على الجواز لعصمتهم عن الباطل كما تقدم. طيب. Qala wal ijma' yasihhu biqaulihim wa bi fi'lihim. Maksudnya apa? Bahwasanya ijma' itu bisa terbentuk dan terrealisasikan dengan ucapan para ulama yang berijma' atau dengan perbuatan mereka. Dengan salah satu dari keduanya bisa terbentuk. Walihada, oleh karenanya adal ba, ya, beliau Al-Juwaini mengulang ba'nya bi fi'lihim sebagai bentuk penekanan. Ketika mereka berkata bijawazi syai', na'am, tentang bolehnya sesuatu, maka ini adalah ijma' al-jawaz, atas bolehnya sesuatu itu. Demikian pula ketika mereka melakukan sesuatu, maka perbuatan mereka secara menyeluruh menunjukkan akan bolehnya perbuatan tersebut. Kenapa? Karena li'ismatihim, mereka itu terjaga dari yang namanya kebatilan sebagaimana yang telah berlalu. Ismah bagi mereka, ya, bagi orang-orang yang mujmi'in. Apalagi kita tahu bahwasanya ijma' itu, ya, adanya di zaman sahabat Nabi SAW. Lanjut. Mustanadin. إما من الكتاب أو السنة سواء علمناه أو جهلناه لأن القول في الدين بلا مستند لا يجوز. Taib. Ijma' itu wajib adanya penyandaran, ya, ada yang disandarkan. Ima penyandarannya, ya, suatu yang kita sandarkan kepadanya adalah kitab atau sunnah. Atau umpamanya misalkan Al-Quran mengatakan semua ulama ijma' tentang itu, maka itu ijma'. Sama saja kita tahu atau kita enggak tahu adanya dalil tersebut, karena na'am barakallahu fikum, ucapan alhamdulillah adikamusulukum, karena pendapat di dalam agama tanpa adanya penyandaran suatu sandaran maka enggak boleh, ya. Kita mau kita tahu atau enggak tahu ada dalilnya apa namanya, dalilnya yang mana atau enggak tahu, ya, intinya ijma' itu terbentuk dan enggak mungkin mereka berijma' di atas suatu perkara yang enggak ada dalilnya. Hakala. Lanjut. Hah? Wal ijma'ul qawli wadihun nuqu'uhu. Enggak ada, ya? Anda baca wal ijma'ul qawli wadihun nuqu'uhu. Ijma' qawli itu lebih jelas lagi terjadinya. Amal ijma' fi'li, adapun ijma' fi'li faqad dzakara ba'dul usuliyin, telah disebutkan oleh sebagian ulama usul, annahu la yakadu yatahaqqaqu, bahwasanya hampir tidak terrealisasikan. Kenapa? Di anna al-ummata mata fa'alat syai'an fala budda min mutakallim bi hukmi dzalika syai'. Karena suatu umat, ya, misalkan sahabat A dan B dan C, kapan dia melakukan suatu perkara, maka wajib ada orang yang dia berbicara tentang hukum yang dia sedang lakukan. Tentang hukum yang sedang dia lakukan, tidak mungkin cukupkan dengan apa? Perbuatan saja. Nah, wa qad dzakaru ba'd al-amthila lil ijma'il fi'li wa fiha nazar. Sebagian mereka para ulama usul ini telah menyebutkan sebagian contoh untuk ijma' fi'li, tapi di dalam contoh-contoh yang dibawakan itu harus ditinjau ulang, gitu, ya. Nah, lanjut. هذا إشارة على الاجتماع السكوتي وهو أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل فعلا مع انتشار ذلك في الباطن وسكوتهم مع قدرتهم على إظهار الموافقة أو الإنكار، وهذا فيه خلاف فأكثر الشافعية والمالكية، ورواية عن أحمد أنه إجماع تنزيلا Ijma'un. Dua kali, tiga kali nih. Ar-ridha.
إذا مضت مدة Muddatun lah. إذا مضت مدة كافية للنظر في ذلك القول بعد سماعه وكان قادرا على إظهار رأيه وهذا ظاهر كلام المصنف. طيب. Wa biqaul ba'd wa fi'l ba'd intishari dzalika wa sukutil baqin anhu, maksudnya apa? Ini adalah suatu isyarat dari Al-Juwayni rahimahullah kepada ijma' sukuti. Apa ijma' sukuti? Gambarannya adalah ada sebagian mujtahidin itu mengucapkan suatu ucapan atau melakukan suatu perbuatan. Dan perbuatan tersebut atau ucapan tersebut ya kita katakan karena fi'lan tadi apa? Fihi nazar ya. Kita katakan ucapan tersebut yang diucapkan oleh sebagian ulama mujtahid intishar, tersebar nafil baqin kepada mujtahid yang sisanya. Dan mujtahid sisanya apa? Berdiam diri. Umpamanya 4 orang berpendapat bahwasanya A. Ini yang 3 diam. Yang 3 apa? Diam. Padahal telah sampai bahwasanya ini 4 mujtahid telah berpendapat. Paham ya? Ma'qudratihim ala izharil muwafaqah wa inkar. Padahal yang 3 ini antum ini sanggup untuk izharul muwafaqah, menampakkan bahwasanya kita tuh cocok, kita tuh sama, atau ya izharu al inkar, ya bisa juga menampakkan pengingkaran terhadap pendapat tersebut. Paham? Hah? Antum 4 sepakat, sisanya diam. Yang sisanya ini mendengar pendapat antum 4 selaku mujtahid. Namanya ijma' sukuti, paham? Ini bagaimana hukumnya? Apakah dikatakan ijma' atau tidak? Wa hadza fi khilaf. Di dalam ini ada khilaf para ulama. Kebanyakan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, riwayat dari Ahmad bahwasanya ini adalah ijma'. Dari sisi mana? Tanzilan lisukuti manzilat ridha. Diamnya sebagian antum 3 orang ini apa? Kita posisikan seperti posisinya seorang yang ridho dan seorang yang dia sepakat atas pendapatnya. Kapan dikatakan demikian? Idza madat muddatun kafiyah. Ketika telah hilang berlalu zaman yang cukup untuk meninjau ulang daripada ucapan tersebut. Ba'da sama'i, setelah dia mendengarnya. Kemudian dia sanggup untuk menampakkan ra'yunya, pendapatnya. Contohnya misalkan antum 4 orang udah berpendapat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, pendapat sepakat. Ini 3 kok masih diem aja. Paham? Padahal bisa untuk memikirkannya, bisa untuk mengamatinya setelah mendengar tersebut dan mampu untuk menampakkan pendapatnya. Maka ini menjadi ijma' karena 3-nya antum ini ditanzil manzilat ridha. Ya, diposisikan antum ini adalah orang yang ridho dan sepakat dengan 4 antum, paham? Kayak gitu. Wa hadza zahiru kalamil musannif, dan ini adalah zahir daripada kalamnya Al-Imam Juwayni rahimahullah ta'ala. Lanjut. يكون حجة لا إجماع لرجحان الموافقة في السكوت على المخالفة وليس إجماعا لأن الحقوق الإجماع لم تتحقق فيه وقيل ليس بحجة ولا إجماع لأنه لا ينسب لساكت قوله وقيل غير ذلك. Wow, ini khilaf. Ada pendapat yang lain mengatakan itu hujah bukan ijma'. Kenapa? Karena rujahanul muwafaqah, kesepakatannya sisanya itu dari sisi rojihnya saja, bukan dari sisi qat'inya. Paham ya? Ini maksudnya apa? Zoniyah. Dikatakan rujihan, ini ma yata'allaq bi zoniyah. Karena kita katakan sepakatnya yang diem antum ini itu hanya nilainya sampai kepada rojih. Dari prasangka yang dinilai para ulama. Ya mungkin dia rojihnya sepakat karena mampu untuk membantah. Paham ya? Bisukuti alal mukhalafah. Dan dia diam dari perselisihan tersebut. Dari menyelisihnya dia terhadap yang telah berlalu. Paham nggak? Paham nggak? Gitu ya? Mafhum ya? Insyaallah. Kalau nggak paham maksudnya kita terjemah ulang. Wah, ya kesimpulannya apa? Sekarang antum berempat, ya, antum berempat nih bersepakat
udah setahun lebih bersepakat. Ini kok 3, ini kok nggak bersepakat. Kita bisa pastikan dia sepakat atau enggak? Enggak bisa. Tapi hanya zoniyah. Prasangka kuat. Bukan memastikan secara qat'i sebagaimana antum berucap. Namanya rujihan. Rujihan ma yata'allaq bizan. Ya namanya qat'i enggak bisa kita tanzil manzilatal muwafaqah wa ridha. Makanya apa? Dikatakan ini bukan ijma' tapi hujjah. Wah. Ijma' itu di atas daripada hujjah. Hujjah itu semua rata-rata hujjah. Hatta qaul mujtahid wahid itu dikatakan hujjah. Kalau umpamanya qaul sahabat satu dikatakan apa? Hujjah. Kalau umpamanya dia terpenuhi syarat-syarat, ntar kita akan bahas apakah qaul sahabat hujjah atau enggak, ntar ada rinciannya. Adapun ijma' hujjah, enggak boleh orang menyelisihinya. Hujjah alaina. Wajib bagi kita mengamalkan. Paham? Kayak gitu. Karena hakikat al-ijma' alam karena hakikat ijma' belum terrealisasikan di dalamnya. Pendapat yang lain mengatakan laisa bihujjah wala ijma', bukan hujjah bukan ijma'. Kenapa? Li'anna la yunsabu. Tidak boleh kita nisbatkan kepada orang yang enggak bicara suatu ucapan. Wakil dikatakan lagi bukan semuanya. Allahu musta'an. Lanjut. وأظهر الأقوال في هذه المسألة التفصيل وهو أنه إن علم من قرينة حال حال الساكن أنه مراد بذلك فهو إجماع قولا واحدا وإن علم أنه ساقط فليس بإجماع قولا واحدا وإن لم يعلم رضا ولا سكت فالأظهر أنه إجماع سكوتي ظني لأن غالب هذا النوع مبني على التتبع والاستقراء لأقوال الصحابة والتابعين مثلا فإذا لم يجد خلافا من أهل زمانهم أجرى ذلك على أنه إجماع وهو في حقيقته رأي لجماعة من الفقهاء وقد يظهر مخالف لم يطلع عليه مدعي الإجماع فيكون ظنيا لا قطعيا والله أعلم. Baik. Pendapat yang lebih tampak di sini adalah dalam masalah ini dirinci ya ikhwan ya, dirinci. Apa? Yaitu kalau diketahui wa huwa annahu in ulima, ketika diketahui dari indikasi keadaannya orang yang diam itu bahwasanya dia ridho dengan pendapat tersebut, maka itu ijma' qaulan wahidan. Ijma' ya, qaulan wahidan ya, ucapannya sama. Wa in ulima, kalau diketahui bahwasanya yang dia itu adalah sakhit. Sakhit itu apa? Murka, artinya maksudnya benci gitu ya, enggak tahu. Maka itu falaisa bi ijma'in qaulan wahidan. Maka itu bukan ijma'. Paham? Wa illam yu'lam ridha wala sukhat, tapi kalau enggak ada qarinah, enggak ada indikasi yang diam ini enggak kelihatan ridha, enggak kelihatan benci. Maka yang azhar bahwasanya itu adalah ijma'un sukuti, ijma'u sukuti zanni, ijma' sukuti dan zanni. Paham? Ijma' sukuti yang sifatnya apa? Zanni. Karena kita ya tanzil kayak tadi, manzilah yang sifatnya zanni. Li'anna ghaliba hadzal naw' mabniun ala tatabbu' wal istiqra' li aqwali sahabat wa tabi'in, karena rata-rata daripada jenis yang ijma' sukuti ini dia itu dibangun di atas tatabbu' wal istiqra', penelitian yang mendalam atas pendapatnya sahabat dan tabi'in. Contohnya, paham ya? Fa idza lam yujad khilafan min ahli zamanihim ajra dzalika ala anhu ijma'. Ketika umpamanya udah diteliti dalam-dalam kaulnya sahabat gitu kan, dan juga enggak ada tabi'in yang menyelisihinya, pokoknya enggak ada persisian sedikit pun. Ini ulama udah khilaf, ada misalkan 20 orang. Ini udah diteliti panjang kali lebar, lama kok enggak ada yang menyelisihinya. Paham? Di zaman yang berijtihad tersebut. Maka dia
hal tersebut kita posisikan, kita jalankan bahwasanya adalah ijma. Paham? Kita posisikan, kita katakan itu adalah ijma. Wa huwa fi haqiqati, dan dia hakikatnya na'am ra'yun li jama'atin minal fuqaha, adalah pendapat dari sebagian jamaah kalangan fuqaha. Waqad yazharu mukhalifun lam yattali alaihi mudda'il ijma, dan sungguh telah tampak sebenarnya atau dan terkadang waqad yazhar, terkadang yazharu mukhalifun, ada yang menyelisihinya, lam yattali alaihi mudda'il ijma, seorang yang dia mengklaim adanya ijma itu belum melihat adanya. Paham ya? Paham nggak? Hah? Taib. Jadi kan ini kan pendapat ini rata-rata kan dibangun di atas apa? Tatabu dan istiqra. Sah wala la? Udah teliti panjang lebar, nggak ada yang menyelisihinya. Maka kan dibawa apa? Hal tersebut kepada pendapat bahwasanya ijma. Sah wala la? Ini hakikatnya pendapat sebagian jamaah dari kalangan fuqaha. Waqat yazharu mukhalifun, terkadang mungkin tampak ya. Tampak orang yang menyelisih pendapat tersebut. Tapi orang yang mengklaim telah terjadi ijma itu belum lihat ya mukhalifnya. Paham? Umpamanya antum nih udah dicari umpamanya nih sama siapa, misalkan sama si Jabon gitu kan. Ini muhakkikuna gitu kan. Ini di zaman ini pokoknya udah sepakat semua nih. Nggak ada yang menyelisih. Nah, ternyata si Jabun nggak tahu di sana ada Rafka. Mujtahid kita di zaman sekarang gitu kan. Menyelisih. Waqatnya zahar mukhalif, terkadang tampak mukhalif, lam yattali alaihi mudda'il ijma. Seorang yang mengklaim adanya ijma belum melihat. Paham ya? Makanya fayakunu zanniyan la qat'iyan. Makanya dikatakan ijma' sukuti yang sifatnya zanni, bukan qat'i. Paham? Nah, ya sebagaimana kita katakan tadi, ya. Bahwasanya, barakallahu fikum, ini sifatnya adalah zanniyah. Bukan qat'iyah. Karena apa? Karena yang sisanya ini enggak dia kata. Enggak dikatakan sama dia, tapi hanya dia. Nah. Lanjut. قول المصنف وانتشار ذلك مفهومه انه اذا لم ينتشر في الباطل فليس باجتماع ظهوره منه وعدم اطلاعهم عليه والله اعلم. Baik. Ucapan beliau rahimahullah wantisyari dzalik. Mafhumnya dipahami dari ucapan ini apa? Kalau misalkan lam yantashir fil baqin, ini pendapat antum berempat itu tidak sampai kepada yang tiga ini, maka bukan ijma. Kenapa? Ya karena ada ihtimal, kemungkinan zuhulihim anhu, luputnya mereka dari pendapat tersebut dan tidak tahu daripada pendapat yang empat dari antum. Wallahu a'lam. Harus tersebar ini pendapat. Paham? Lanjut. يستند إليه لأن القول بغير حجة اتباع للهوى واتباع الهوى باطل وهو يقتضي إثبات الشرع بعد النبي Isbata. وهو يقتضي إثبات الشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. Baik. Ketahuilah bahwasanya para ulama usul ini tambahan dari beliau, tambahan ya. Bahwasanya para ulama usul mereka berselisih pada penyandaran ijma ini. Boleh enggak ijma itu disandarkan kepada ijtihad atau disandarkan kepada qiyas? Nah, boleh atau enggak? Umpamanya ada qiyas tentang masalah enggak bolehnya untuk menjual salib, misalkan gitu kan. Mengkiaskan tentang daripada wasail ya. Dia ifsaduddin. Misalnya kan enggak boleh jual salib gini. Ilahnya karena apa? Karena nggak boleh sholat di kuburan. Pada saat itu kan kita bahas bahwasanya sebab ilah nggak boleh sholat di kuburan sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam dan Qayyim, bahwasanya ilahnya adalah apa? Fasaduddin, merusak agama. Salib juga dapat merusak agama. Ilah jami'ah bainahuma sah wala la? Nah, udah ada hukum, kemudian ada asal, kemudian ada fara, ada asal, ada ilah.
illah jami'atin bainahuma. Apakah boleh kita katakan ulama berijma, bersepakat tidak bolehnya untuk menjual salib? Mana dalilnya? Qiyas. Paham? Mustanadnya adalah qiyas. Boleh enggak? Nah, ini dia sini ntar ya. Ntar kita bahas. Karena labud dalil ijma, wajib untuk ijma ini ada dalil yang disandarkan kepadanya. Karena berucap, berpendapat tanpa adanya hujjah ini adalah ngikutin hawa nafsu. Ikutin hawa nafsu batil. Dan ini nanti memberikan konsekuensi menetapkan syariat setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kan ijma adanya setelah Nabi. Paham ya? Oke, lanjut. يجمع عليها إلا وفيها نص شرعي لكن قد يكون هذا النص وضع عن بعض المجمعين فاستدل عليه برأي أو قياس ولا يمكن أن يخفى النص على جميع الأمة والله تعالى أعلم. Nah, yang lebih tampak dalam masalah ini wallahu alam adalah pendapat yang telah diikrarkan, ditetapkan oleh Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya apa? Tidaklah setiap masalah yang telah bersepakat para ulama di atasnya, melainkan di dalam terdapat nas syar'i. Akan tetapi, terkadang hadan nas ini ghaba an ba'dil mujma'in, ya. Itu mungkin luput, tidak ditemui oleh sebagian ulama yang berijma juga, yang ikut daripada kontribusi dalam ijma ini. Maka dia sehingga ketika ghaba anhu dalil fasadalla alaihi bi ra'yin aw qiyas, sehingga dia berdalil, beristidlal dengan ra'y atau dengan qiyas. Dan tidak mungkin ya saat ada suatu nas yang dia samar atau seluruh umat ini, nggak mungkin. Ini masya Allah ya. Jadi setiap ijma pasti adanya dalil, walaupun salah satu dari ulama yang dia bersepakat juga atas hukum tersebut terkadang nggak tahu dalilnya. Paham? Terkadang nggak tahu, samar bagi dalil. Allahu a'lam. Masya Allah, ini jelas ya, ini bagus takrirnya. Nah, selesai pembahasan ijma. Lanjut, gaskan. Baik, qaulus sahabi ini termasuk daripada dalil yang diselisihkan oleh para ulama tentang kehujiahannya, hujjah atau tidaknya. Yang dimaksud daripada qaul sahabat adalah ma'uthir an ahadin, manukila, apa yang dinukilkan dari salah satu dari sahabat Nabi SAW, baik dari ucapan, perbuatan, atau takrirnya pada perkara dari perkara-perkara agama ini. Lanjut. Wa dzukira al-wahid laysa qaidan. Fala mafhuma lahu li'anna al-khilaf fil wahid wal itsnain wa thalathah. Wa dzukira al-wahid, disebutkan ya wahid di situ maksudnya ahad. Ma'uthira an ahadin gitu ya. Itu bukan qaid. Itu bukan qaid. Enggak ada pemahaman di situ. Artinya bukan cuma satu, mungkin dua atau enggak apa-apa. Li'anna al-khilaf fil wahid wal itsnain wa thalathah. Karena khilaf ini apa? Pada 1, 2 dan 3. Artinya khilafnya para ulama terhadap hujjatus sahabat itu bukan cuma pada satu sahabat. Hatta ada 2 sahabat yang berpendapat sama, itu juga khilaf para ulama tentang hujjahnya dia. Hatta 3 juga sama. Artinya ini hanya definisi daripada sisi memudahkan aja. Ma'uthira an wahid, intinya gitu. Intinya apa yang dinukilkan dari sebagai sahabat, namanya gitu lah ya. Itu ulama tetap berselisih tentang hal tersebut akan kehujjahannya. Wal qasdu anal khilaf jarin fi ma lam yujmi'u alaih. Maksudnya apa? Maksud dari sini bahwasanya khilaf itu tetap berjalan pada perkara yang mereka belum sepakati atasnya. Kalau sudah sepakat beda urusan. Itu ntar masuk ijma. Tapi ini maksudnya sahabat, mereka berpendapat suatu pendapat 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi apa? Belum adanya ijma di situ. Nah, ulama khilaf tentang hujjah kaulnya mereka.
عليه وسلم ولو ساعة أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك. Baik. Sahabi adalah yang dia bersahabat dengan Nabi SAW walaupun hanya sesaat, dan bertemu Nabi dalam keadaan beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan beriman. Walau takhallalat riddatuhu mirarun, walaupun dia keluar masuk agama Islam. Walaupun keluar masuk Islam, tapi dia akhir hayatnya dalam keadaan mukmin, maka dia tetap dikatakan apa? Sahabat. Lanjut. وقال الصحابي إن ثبت له حكم الرفع كقوله أمرنا أو نهينا أو من السنة هذا فهو مرفوع حكما فهو حجة كما هو مقرر في علم الحديث. Baik. Qaul sahabi kalau sabitnya idza sabata lahu hukm rafa, kalau dia tetap baginya hukum rafa. Bagaimana qaul sahabi yang sabit hukum rafa bagi dia? Ya ketika sahabat mengatakan umirna atau nuhina atau minas sunnah, maka hal tersebut adalah marfu'un hukman, ya. Maka hal tersebut adalah hujjah sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam ilmu hadis. Anda baca, wa illam yathbut lahu hukm rafa, kalau umpamanya tidak tetap bagi qaul sahabi itu hukum rafa, faqad ajma'al ulama ala anna qaul sahabi fi masail ijtihad laisa bihujjah ala sahabin akhar. Naam. Kalau umpamanya dia tidak ada hukum rafa, maka telah berijma' para ulama, telah bersepakat para ulama bahwasanya qaul sahabi pada masalah-masalah ijtihad, masalah-masalah yang ada ra'yi di dalamnya, paham ya? Paham? Di dalamnya terdapat ra'yi akal untuk berijtihad, itu bukan hujjah atas sahabat yang lainnya. Maknanya apa? Ya enggak boleh bagi sahabat yang lainnya diwajibkan untuk mengamalkan ini. Karena kalau hujjah wajib untuk mengamalkan. Lianna sahabah radhiyallahu anhum ikhtalafu fi katsirin min masail. Para sahabat radhiyallahu anhum kalau kita perhatikan, mereka itu banyak sekali berselisih dalam masail-masail yang ada. Selagi masail itu masail apa? Ijtihadiyah. Walau kana qaulu ahadihim hujjah ala ghairihi lamma ta'atta minhum hadha khilaf. Kalau seandainya ucapan salah satu dari mereka adalah hujjah untuk yang lainnya, maknanya wajib untuk diamalkan, maka tidak akan datang dari mereka perselisihan ini. Kama ajma'u ala al-akhdh bi qouli sahabi fi ma la majalir lira'i awil ijtihad bihi. Sebagaimana yang telah mereka berijma', ya, bahwasanya harusnya mengambil, ya, berijma' atas apa? Berijma' atas harusnya seorang mengambil pendapat sahabat pada perkara yang tidak ada akal untuk apa? Untuk berperan. Tidak ada akal sedikit pun perannya, na'am, awal ijtihad fi, atau berijtihad di dalamnya. Enggak ada akal, enggak ada untuk peran ijtihad di dalamnya. Paham? Seperti perkara-perkara gaib. Perkara-perkara hari kiamat. Ada sahabat yang mengatakan, tiba-tiba mengatakan tentang hari kiamat, maka kita katakan ini adalah perkara-perkara la majala li ra'i fihi. Ya. Naam. Bisa dipahami? Li'annahu min qabilil khabari tauqifi an sahabi Rasulullah SAW. Ya. Jadi para ulama telah berijma', ana ulang lagi, para ulama telah berijma' bahwasanya qaulus sahabi pada masail ijtihadiyah itu bukan hujjah atas sahabat yang lainnya. Dalilnya mana? Dalilnya karena mereka banyak berselisih di dalam perkara ini. Kalau hujjah maka tidak ada perselisihan. Sebagaimana mereka juga para ulama telah berijma' harusnya mengambil qaulus sahabi pada perkara yang la majala li ra'i fihi, la lijtihad fihi. Kenapa? Li'annahu min qabilil khabari talqifi an sahibir risalah sallallahu. Karena perkara-perkara yang enggak ada majal, enggak ada peran bagi ra'yu, bagi akal untuk ijtihad di dalamnya, itu termasuk daripada kategori khabar tauqifi. Paham? Itu masuknya nanti kategori khabar tauqifiyah yang datang dari Nabi SAW, sahibir risalah. Nah, kenapa? Karena enggak mungkin bagi sahabat berbicara hal ghaib sembarangan. Ya. Nah, mungkin bagi sahabat berbicara tentang neraka sembarangan. Berbicara tentang perkara-perkara,
yang nggak ada akal baginya untuk berperan berpendapat sembarangan nggak mungkin. Makanya dikatakan itu adalah termasuk daripada al-khabar atau khifi, khabar yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan hujjah. Paham nggak? Kama annahu la khilafa fi ma ajma' alaihi sahaba sarahatan aw kana mimma la yu'rafu lahu mukhalif. Sebagaimana juga tidak ada khilaf pada yang telah diijma'kan oleh para sahabat dengan sarahah, dengan tegas. Aw kana mimma la yu'rafu lahu mukhalif, atau perkara-perkara yang memang tidak diketahui di situ ada yang menyelisihinya. Enggak ada khilaf bagi mereka tentang kehujjiahannya. Paham? Paham? Ya? Serius nih, paham ya? Dong. Ya. Sebagaimana anak ulang, para sahabat telah ijma untuk wajibnya mengambil apa? Kalau sahabat pada masail yang enggak ada ra'yu di dalamnya. Karena ini tauqifiyah. Demikian pula ada khilaf di antara para ulama perkara yang telah diijmakan oleh sahabat dengan terang-terangan. Atau sahabat berijma berpendapat suatu pendapat A, B, C, dan di situ enggak ada yang namanya enggak diketahui ada mukhalifnya yang menyelisihinya. Itu diterima juga, itu hujjah juga. Kama fi taurithi jaddatis sudus, sebagaimana pada warisan nenek-nenek akan mendapatkan sudus atau pernah. Itu di antaranya. Di antara contoh ikhwan fillah. Wa minal ulama man istathna sahabiyyal ma'rufa bil akhdhi anil israiliyat wa innamal khilafu fi qawli sahabil ari an kulli ma sabaq fa fihi qawlan. Dan di antara para ulama ada yang mengecualikan sahabat yang dia sering, ya, ini maksudnya tidak masuk dalam kategori hujjah, ya. Sahabat yang ucapannya tidak masuk dalam kategori hujjah, itu sebagian ulama ada yang mengecualikan. Mengecualikan sahabat yang bagaimana? Sahabat yang memang dia dikenal sering mengambil tentang Israiliyat. Ya, mengambil suatu riwayat tentang Israiliyat. Apa Israiliyat? Kisah-kisah Bani Israel, ya. Paham dulu? Itu. Wa innamal khilaf fi qawli sahabil ari an kulli ma sabaq. Nah, akan tetapi ya, sesungguhnya khilaf itu adanya itu pada ucapan sahabat yang dia itu kosong dari yang telah berlalu dari perkara ini. Artinya kosong dari perkara Israiliyat, al-akhl an Israiliyat. Paham? Baik. Ana ulang. Ana ulang ya. Afwan, ini ada kekeliruan tadi. Wa innamal khilafil qawli sahabir ra'ari an kulli ma sabaq. Akan tetapi sebenarnya itu khilafil azzakumullah jami'an. Khilaf itu pada ucapan sahabat yang dia kosong dari yang telah disebutkan sebelumnya. Artinya apa? Kosong dari perkara yang telah disebutkan. Misalkan tadi yang telah disebutkan la majal lil ra'yi aw ijtihad gitu kan. Itu ulama sepakat. Kemudian yang udah saraha bil ijma' atau tidak diketahui adanya mukhalif, paham ya? Itu ulama sepakat. Atau tentang perkara-perkara yang misalkan masail ijtihadiyah, para ulama juga telah bersepakat, berijma' bahwasanya ucapan itu bukan hujjah. Nah, fafil qaulan di sini ada dua pendapat. Al-qaul awal, pendapat pertama, annahu hujjah. Bahwasanya qauli sahabat itu hujjah. Wa huwa madzhabul Imam Malik. Ini adalah mazhabnya Imam Malik wa Abi Hanifah wa Syafi'i fil qadim. Wa riwayatun anil Imam Ahmad rajahaha Ibnu Qayyim. Hal ini juga dirajihkan oleh Ibnu Qayyim. Wa dzakara anna Imam Ahmad ya'khudhu biqauli sahabi. Dan telah disebutkan juga bahwasanya Imam Ahmad
itu biasa mengambil pendapat sahabi. Wa ya'tabiruhu ba'da sanah as-sahihah. Wa ya'tabiru ba'da sunnati sahih afwan. Nah, salah baca. Dan Imam Ahmad menganggap qaulu sahabi itu setelah sunnah yang sahihah. Artinya sunnah sahihah baru beliau Imam Ahmad biasa berhujjah dengan qaulnya siapa? Qaul sahabi. Nah. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Wa min adillati haula'i qauluhu ta'ala, di antara dalil mereka adalah firman Allah Ta'ala. Dalilnya siapa ini? Dalil yang mengatakan hujjahnya qaul sahabi. Sebagaimana dirajikan oleh Ibnu Qayyim, disebutkan Ibnu Qayyim bahwasanya Ahmad itu mengambil qaul sahabi dan menganggap ucapan sahabi itu adalah sebagai setelah dari sunnah sahihah. Wa min adillati haula qaul ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Qaulu, mereka berkata, wa khitabun ma'as sahabah radhiyallahu anhum. Ini seruan Allah Azza wa Jalla yang diperuntukkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Bi anna ma ya'muruna bihi ma'rufun, bahwasanya apa yang mereka perintahkan itu adalah perkara yang ma'ruf. Paham? Apa yang mereka perintahkan adalah perkara yang ma'ruf. Sahabat Nabi telah mendapatkan rekomendasi. Ya. Wal ma'ruf yajibu qabuluhu, dan yang ma'ruf wajib diambil ucapannya. Paham? Paham belum ya? Betul. Yang mana yang belum? Bercanda ini ya. Ana lagi serius ya. Semua antum harus serius. Yang mana yang belum paham Ana jelaskan. Yang mana yang belum paham? Ayo, anak kan kita lagi pakai metode ngabut nih, kan cepet. Yang paham tafadhal untuk mengembangkan, atau yang nggak paham tafadhal. Hah? Ini khitab dari siapa? Untuk siapa? Sahabat. Berarti apa? Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ini kata orang jamaah tabligh ini untuk khuruj. Kata jamaah tabligh untuk khuruj dalilnya ini. Muhammad Ilyas mimpi, ketika dimimpi mengatakan mendapatkan tafsir surat ini. Katanya nggak tahu dari Rasul atau dari Allah. Untuk khuruj. Ini umat yang baik kita, dikeluarkan untuk manusia, nanti untuk khuruj. Ta'muruna bil ma'ruf, ya. Kalian memerintahkan kepada kebaikan, tanhauna 'anil munkar, ya. Kemudian melarang daripada kemungkaran. Ini khitab ma'a as-sahabah radhiyallahu anhum. Berarti pahamnya bahwasanya mereka ketika merintahkan pasti merintahkan yang ma'ruf, yang baik-baik. Yang ma'ruf wajib kita terima. Wa minal adillah, di antara dalil juga adalah anallaha ta'ala madaha sahabah wa tabi'in lahum ihsan. Nah, ini yang Anda katakan tadi. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu telah memuji, merekomendasikan para sahabat tabi'in lahum, yang mengikuti sahabat bi ihsanin, dengan nilai yang baik bagi mereka. Wa inna mastahaqqat tabi'un dzalik li'annahum ittaba'uhum fi kulli syai'in. Nah, kenapa tabi'in, orang yang mengikuti sahabat juga dia berhak untuk mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Wa inna mastahaqqat tabi'un, wa inna mastuhiqqa gitu lah ya, at-tabi'un yang benar. Adzalik, sesungguhnya tabi'in berhak mendapatkan pujian juga karena mereka para tabi'in, orang-orang yang ikuti Nabi SAW, itu mengikuti Nabi dan sahabat fi kulli syai'in, pada segala suatu perkara. Pengikutannya secara totalitas. Paham? Sabiquna awwalun muhajirin ansar walladzina tabauhum bi ihsan.
Allah ridha kepada mereka. Siapa? Sabiqun al-awwal minal ansar, dari muhajir wal ansar. Dan Allah juga ridho terhadap orang yang ngikutin mereka dengan baik. Ya, mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan pujian dari Allah disebabkan pengikutan mereka dengan baik, dengan totalitas gitu. Sawa'un min haitsu ruju' ila kitab wa sunnah aw ijtihaduhum aw iqtida'u bihim. Sama saja, baik dari sisi kembalinya kepada Al-Qur'an dan sunnah para sahabat, na'am, atau ijtihadnya para sahabat, na'am, atau apa? Mengikuti para sahabat. Na'am. Paham ya? Li'anna al-ittiba' yajibu hamluhu ala fardihil kamil. Karena yang namanya ittiba wajib kita bawa maknanya kepada al-fardul kamil, individu-individu yang apa? Totalitas, sempurna. Nah, ittiba apa sih? Itu al-fardul kamil. Paham? Mafhum enggak? Antum jangan mafhum doang. Iqtida. Ya itu iqtida itu apa? Iqtida itu adalah mengikuti mereka, menjadikan suri tauladan. Iqtida bihim. Paham? Karena yang namanya ittiba, tutup dan silonya ada tanggaran. Karena yang namanya ittiba ikhwan fillah wajib kita bawa lafadznya ala fardihil kamil, kepada setiap individu al-kamil yang sempurna secara menyeluruh. Tidak boleh dikecuali-kecualikan. Paham gitu maksudnya? Makanya kalau sahabat apa? Hujjah. Qala ta'ala sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum radwan. Wa li anna ijtihad as-sahabi aqrab ila shawab. Ini alasan berikutnya. Karena ijtihadnya sahabi itu lebih dekat daripada kebenaran. Min ijtihadi ghairihi, dari ijtihad selain sahabat, li musyahadatihi al-wahya, karena dia menyaksikan turunnya wahyu, wa qurbihi minar rasul sallallahu, karena dia juga apa? Adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW, bahkan Nabi gurunya. Maka ijtihad yang paling afdal ya ijtihadnya sahabi gitu loh. Kaifa wa zahir min halihi annahu la yaqulu maqala illa sama'an min Rasul sallallahu. Bagaimana tidak? Karena zahirnya dari keadaan sahabat tidaklah dia berucap melainkan dia berucap kecuali yang didengar dari Nabi SAW. La siyama fi ma yukhaliful qiyas. Terlebih lagi apa pada perkara yang menyelisih qiyas. Ya, pada perkara yang menyelisih apa? Al-qiyas. Barakallahu fikum. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annahu laisa bihujjah. Qaulu sahabi itu bukan hujjah. Wa huwa qaulu Syafi'i fil jadid. Wa riwayatun anil Imam Ahmad wa ikhtiyarul Ghazali wal Amidi wa Ibn Hajib wal Musannif. Wa dzalika li anna Allah Ta'ala lam yaj'al qawla ahadin minan nas hujjatan illa qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Ya, dasar mereka adalah bahwasanya Allah tidak menjadikan ucapan salah satu dari person orang pribadi sebagai hujjah kecuali ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was-sahabi min ahlil ijtihad. Sahabi betul termasuk orang yang suka berijtihad. Dan beliau memang ahli dalam ijtihad, ya. Mereka para sahabat adalah orang yang ahli dalam berijtihad. Wal mujtahid ghairu ma'sum, tapi yang namanya mujtahid tapi tidak ma'sum. Fa yajuzul al-khata' was-sahw. Maka apa? Bisa saja daripada ijtihadnya mujtahid dari kalangan sahabi salah dan keliru. Bisa enggak? Bisa. Ya, makanya enggak boleh kita langsung mutlakan menerima kalau sahabi. Itu. Jadi lebih kuat yang mana? Ini tenang, Syekh mentarjih, tenang. Kita enggak belajar mazhab, ini tarjih ya. Syekh mentarjih di sini. Walladzi yadhhar wallahu alam, yang zahir wallahu alam, annahu yajuzul akhdhu biqauli sahabi bihaitsu la nassa min kitabillah, la nassa min kitabin aw sunnatin wala ijma'in. Yang zahir apa? Wallahu alam, bahwasanya bolehnya kita mengambil ucapan sahabat ketika enggak ada nas dari Al-Qur'an atau dari
sunnah atau dari apa? Ijma'. Enggak ada nas dari Quran sunnah dan juga enggak ada ijma'. Gampangnya gitu ya. Karena nas di sini maksudnya apa? Ma yukhaliful ijma' wa al-qiyas. Paham? Kapan enggak ada nas dari Al-Quran dan sunnah, bahkan enggak ada ijma' juga, maka boleh kita mengambil ucapannya siapa? Sahabi. Berbeda dengan kalau udah ada ijma' dari sahabi. Lihtimali an yakuna sam'u dzalikal qawli minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kemungkinan bahwasanya sahabi itu mendengar ucapan tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa likaunihi a'lama billah wa kitabih wa rasulihi minat tabi'in fi man ba'dahum. Anak ulang, bacanya kurang ini. Wa likaunihi a'lama billahi wa kitabihi wa rasulihi minat tabi'in fi man ba'dahum. Kenapa juga kita boleh untuk mengambil ucapan sahabat? Karena sahabat ini adalah orang yang paling alim, yang paling tahu tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang Nabi daripada tabi'in, orang-orang yang mengikuti sahabat yang datang setelah sahabat. Paham? Fahtimalu shawab fi ijtihadihi katsirun jiddan. Berarti apa? Kemungkinannya benar dalam ijtihadnya mereka itu sangat banyak sekali. Betul nggak? Iya. Li'annahu syahada tanzil, karena sahabat melihat langsung yang namanya turun wahyu. Wa waqafa ala hikmat tasyri', dan juga sahabat betul-betul melihat langsung, mendapatkan yang namanya hikmah tasyri', ada hikmah daripada pensyariatan. Tahu mereka asbabun nuzul, tahu asbabul urudil hadis, tahu wa asbabin nuzul, tahu. Paham ya? Wala zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat juga adalah orang yang bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Syekh Fulan aja yang paling besar, yang sangat besar misalkan gitu ya. Misalkan Syekh Fauzan, murid-muridnya udah diketahui bahwasanya ini adalah murid terlamanya Syekh Fauzan. Menukilkan kaulnya Syekh Fauzan. Kemudian ada yang lain yang menukilkan. Kita lebih percaya yang mana? Yang murid dekatnya. Contoh dalam masalah udzur bil jahal aja. Itu kita lebih percaya murid-muridnya. Seperti Syekh Aiman Al-Anqari, siapa namanya? Yang lainnya lupa namanya, ada namanya Syekh Amir kalau nggak salah, Al-Imarah, lupa namanya, Ahmad Imarah. Itu juga di antara murid Syekh Fauzan. Beliau punya kitab bagus, Syurut La Ilaha Illallah, Fadlu Kalimat La Ilaha Illallah wa Syurutuha. Itu bagus banget. Nah, barakallahu fikum. Qala Ibnu Qayyim berkata, lam yazal ahlul ilmi fi kulli asrin wa misrin yahtajuna bima hadha sabiluhu min fatawa sahaba wa aqwalihim wa la yunkiruhu munkirun minhum wa tasaniful ulama syahidatun bidzalik. Berkata Ibnu Qayyim, selalu ada dari kalangan ahli ilmu pada setiap zamannya, setiap kota, setiap tempat, mereka berhujjah dengan apa yang bima hadza sabiluhu, ya, dengan jalan yang kayak gini, dari fatwanya sahabat dan ucapan sahabat. Paham? Jadi para ahli ilmu tuh di setiap waktu, di setiap tempat, mereka itu berhujjah dengan kaulnya, fatwanya para sahabat. Wala yunkiruhu munkirun minhum, tidak ada orang yang mengingkari dari mereka, mengingkari cara tersebut. Mengingkari cara apa? Cara berdalil, berhujjah dengan fatwanya sahabat atau qaulnya sahabat. Dan kalau kita lihat lebih jelas lagi, tasawwuful ulama, tulisan-tulisan para ulama yang ada zaman sekarang, atau yang ada pada kita di zaman sekarang ini, baik qaulnya tasawwuf ulama mutaqaddimun atau mutaakhirun, itu syahidatun bidzalik, sebagai saksi apa? Bahwasanya para ahli ilmu itu mereka orang yang berjalan di atas jalan. Itu apa? Berfatwa dengan fatwanya sahabat dan dengan ucapannya apa? Sahabat. Akhirnya